Bab 493. Taktik penyulingan surgawi 9 siklus. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, "Kakak keempat, aku bertanya-tanya kapan kamu bisa mengajari kakak muda mantra teleportasi itu." Kakak keempat memandang Wang Lin sebelum tersenyum. Dia menyentuh tas pegangannya, mengeluarkan sepotong batu giok, dan melemparkannya ke Wang Lin. "Awalnya aku berencana untuk melepaskanmu setelah perayaan ulang tahun guru, tapi aku tidak menyangka kamu bisa keluar sendiri, kakak ketujuh. Saya tidak berdaya dalam masalah ini, dan saya harap saudara muda tidak menentang saya." Di batu giok itu, selain mantra teleportasi, ada juga batasan yang guru ajarkan padaku saat itu. Pembatasan ini adalah sesuatu yang guru berhasil buat setelah mempelajari mantra langit berkualitas rendah, jadi kekuatannya sangat besar. Ini akan dianggap sebagai hadiah untuk menebus tindakan saya sebelumnya. Wang Lin menerima batu giok itu, lalu dia melihat ke arah kakak keempat dan mengangguk setelah berpikir sejenak. Kecuali itu benar-benar dibutuhkan, dia tidak ingin hubungan mereka benar-benar hancur. Lagi pula, dia berada di tahap akhir transformasi jiwa, dan dia tidak pernah menunjukkan kebencian padanya setelah sekian lama. Bahkan 3 bulan lalu, dia hanya menyegelnya dengan batasan dan tidak berusaha menyakitinya. Undefined sedangkan untuk Bai Wei, dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Saudara ketujuh, sepertinya posisi murid sejati divisi ungu pasti milikmu. Kakak magang senior akan bersulang untukmu sekarang sebagai ucapan selamat awal." Dia mengambil cangkir anggurnya dan menyesapnya. Wang Lin samar-samar tersenyum, lalu dia juga mengambil cangkir anggurnya dan meminumnya. Dia berdiri, menggenggam tangannya, dan berkata, "Saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Kita akan bertemu lagi besok." Bai Wei mengangguk dan tersenyum. "Silakan, kakak ketujuh, Anda tidak perlu khawatir tentang kami." Kakak keempat juga mengangguk. Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wang Lin mengambil langkah dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Setelah dia pergi, Bai Wei dan kakak keempat berbicara sebentar sebelum berpisah. Dalam perjalanan kembali ke paviliun ungu Wei, mata Bai Wei menunjukkan cahaya ganas. Dia melihat ke arah sekte utama sekte surgawi dan bergumam pada dirinya sendiri, "Guru terlalu tidak adil untuk menanam benih iblis di dalam kakak laki-laki." Sekarang setelah iblis itu terbangun, tidak lama kemudian kultivasi saudara magang senior akan pulih. Jika itu terjadi, maka saya tidak akan bisa membalas dendam. Bagaimana saya bisa menangani masalah ini? Dia kembali ke paviliun ungu Wei dengan wajah cemberut. Saat Wang Lin terbang, dia bertemu dengan beberapa pembudidaya dari sekte lain dan menyapa mereka. Setelah beberapa saat, dia akhirnya kembali ke paviliun hutan ungu. Setelah pergi selama 3 bulan, paviliun hutan ungu masih sama seperti sebelumnya. Dia langsung pergi ke lantai 3 dan mengeluarkan sepotong batu giok. Batu giok ini adalah yang diberikan oleh kakak keempat kepadanya, yang berisi mantra dan larangan. Pembatasan yang bisa bergerak puluhan ribu kilometer adalah teknik yang menyelamatkan jiwa. Ketika dia pertama kali melihatnya, dia tahu dia menginginkannya. Dia memeriksa batu giok dan kemudian mulai mengerutkan kening. Tak lama setelah itu, dia menarik akal ilahi dan mengungkapkan ekspresi merenung. Jadi begini cara kerja pembatasan teleportasi yang hebat ini. Ini menggunakan distorsi waktu sepersekian detik yang terjadi saat Anda berteleportasi. Pertama,
Seseorang menyegel diri mereka sendiri dengan batasan ini sehingga dalam sekejap, mereka dapat menggunakan teleportasi berkali-kali untuk menghasilkan kekuatan misterius. Kemudian setelah segel dilepaskan, semua kekuatan meledak dan menciptakan teleportasi beberapa kali lebih kuat. Walaupun konsepnya sederhana, namun banyak kendala ketika benar-benar menggunakannya. Jika berapa kali Anda menyegel diri sendiri tidak dikontrol dengan baik, kemungkinan besar Anda akan mengirim diri Anda sendiri ke celah spasial. Selain itu, tidak ada cara untuk berteleportasi ke lokasi yang tepat. Agaknya, kakak keempat menggunakan akal ilahi transformasi jiwa tahap akhir bersama dengan pemahamannya tentang planet Tian Yun untuk dapat memindahkan kita ke hutan itu. Namun, secara keseluruhan, mantra ini cukup unik. Wang Lin merenung sebentar, berdiri, dan maju selangkah. Saat itu, tubuhnya menjadi ilusi, dan pada saat yang sama, tangannya membentuk segel misterius. Dia mengangkat tangannya dan cahaya perak mengelilingi area itu. Saat cahaya perak muncul, Wang Lin merasa seperti ada air yang bergerak di sekelilingnya, seolah-olah dia baru saja tenggelam ke laut. Kemudian, ruang di sekelilingnya mulai terasa padat. Dia dengan hati-hati mengingat perasaan ini, lalu matanya berbinar dan dia maju selangkah. Biasanya, langkah ini memungkinkannya menempuh jarak beberapa ribu kilometer. Tapi sekarang hanya menyebabkan tubuhnya bergerak maju satu langkah. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia melangkah lagi. Setelah itu, dia tidak berhenti dan terus melangkah maju seolah-olah sedang menaiki tangga ke surga. Sebanyak 7 langkah. 7 langkah ini menyebabkan Wang Lin melayang lebih tinggi. Ketika dia berada sekitar 1 kaki di atas tanah, cahaya perak di sekelilingnya menyala dan menghilang. Pada saat cahaya perak menghilang, Wang Lin merasakan kekuatan sobek yang kuat berkumpul di sekelilingnya dari segala arah. Pada saat ini, tubuhnya bergerak di luar kendalinya dan menghilang. 50.000 kilometer jauhnya, semburan cahaya perak datang dari gunung, dan pada saat yang sama, ledakan keras datang dari dalam gunung. Wang Lin berjalan keluar dari awan debu yang tertutup tanah. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan pembatasan teleportasi yang lebih besar ini memang hebat. Saya benar datang ke planet Tian Yun. Jika saya masih di planet Suzaku, bagaimana saya bisa mempelajari mantranya? Saya khawatir hanya kultivator Ascendan yang dapat melakukan teleportasi sejauh ini. Pada saat ini, hati Wang Lin terasa sangat riang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan sebelum tertawa. Dia mengguncang seluruh tubuhnya, menyebabkan semua kotoran menghilang tanpa bekas. Di bawah sinar rembulan, sosok Wang Lin berubah menjadi sinar cahaya saat dia menyerbu ke langit. Saat dia terbang, dia mengeluarkan batu giok dan memeriksa batasan kedua yang diberikan kakak keempat kepadanya. Saat dia memeriksanya, matanya mengungkapkan cahaya misterius. Dia berhenti di langit dan mulai mengerutkan kening. Pembatasan kedua tidak memiliki nama, dan itu adalah cara menggunakan energi spiritual surgawi. Energi spiritual surgawi tidak akan bergerak melalui saluran normal di dalam tubuh, sebaliknya, ia bergerak dalam bentuk spiral dan dilepaskan begitu saja. Ada total 9 putaran, dan semakin lama berputar di dalam tubuh, semakin kuat tekniknya. Menurut catatan kakak keempat, ketika guru memberinya mantra ini, dia mengatakan itu dibuat dari mantra surgawi berkualitas rendah, taktik pemurnian surgawi 9 siklus. Teknik ini adalah tiruan,
jadi bahkan jika kamu berhasil mencapai 9 putaran penuh, itu hanya sekuat 3 putaran mantra langit. Wang Lin merenung sedikit dan tidak langsung mencoba menggunakannya. Dia menyebarkan indera ketuhanannya untuk menemukan tempat yang tenang untuk memulai studinya yang cermat. Wang Lin bukan orang yang sembrono. Dengan betapa mudahnya kakak keempat menyerahkannya, dia harus memastikan itu sah sebelum dia memutuskan untuk mengolahnya. Setelah mempelajari dengan cermat untuk waktu yang lama, Wang Lin dapat menggunakan pengetahuannya sendiri dan 3 mantra pembunuhan yang dibuat Situ Nan dari mantra surgawi untuk memastikan bahwa pembatasan ini nyata. 9 Cycle Celestial Refine. Ing taktik. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjukkan tatapan tegas. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan energi spiritual surgawi, dan membagi sebagian darinya. Menurut apa yang dikatakan instruksi, dia menempatkan energi spiritual surgawi di beberapa lokasi terpencil dan mulai mencoba membuatnya berputar. Jika Wang Lin belum mencapai tahap transformasi jiwa dan tubuhnya masih seperti manusia, tidak akan ada cara baginya untuk mengolah mantra langit. Namun, saat ini tubuhnya telah disempurnakan oleh energi spiritual celestial, jadi dia telah kehilangan tubuh fana dan mendapatkan tubuh celestial. Meskipun bakat benda langit ini bukan yang terbaik dan hanya kualitas menengah, itu sudah cukup untuk Wang Lin. Bakat benda langit ini beberapa kali lebih baik daripada tubuh fana miliknya. Inilah mengapa Wang Lin lebih suka menggunakan harta magis daripada mantra, karena mantra budidaya banyak berhubungan dengan bakat dan akar semangat seseorang. Mantra tertentu tidak akan pernah bisa dipelajari jika Anda tidak memiliki bakat. Seseorang yang tidak berbakat dapat mencoba puluhan ribu kali, tetapi bagi seseorang yang berbakat, 1 kali saja sudah cukup. Energi spiritual surgawi di dalam tubuh Wang Lin mulai berputar di bawah kendalinya, dan segera membuat siklus lengkap, memenuhi persyaratan untuk 1 putaran. Segera setelah 1 putaran selesai, gaya tajam tercipta. Wang Lin segera menyebarkan indera ketuhanannya untuk mempelajarinya, dan dia secara bertahap mendapatkan beberapa pemahaman. Apa yang dibuat oleh taktik pemurnian surgawi 9 siklus adalah kekuatan logam surgawi. Wang Lin merenung sedikit saat dia mengendalikan kekuatan logam langit untuk berputar perlahan. Dia ingin menyelesaikan siklus kedua. Siklus kedua jauh lebih lambat dari siklus pertama. Setelah 3 batang dupa waktu, itu selesai. Saat siklus kedua selesai, gaya tajam meningkat lebih dari 10 kali lipat. Rasa sakit yang tajam datang dari dalam tubuhnya, dan hanya setelah waktu yang lama perlahan mulai memudar. Wang Lin dengan hati-hati mengamatinya untuk waktu yang lama, lalu dia mengatupkan giginya dan memulai siklus ketiga. Siklus ketiga memakan waktu hampir 1 jam penuh. Ketika siklus ketiga selesai, energi logam langit dalam jumlah besar bergerak ke seluruh tubuhnya, dan dia bisa merasakan sakit yang menghancurkan hati yang berasal dari organ-organnya. Energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya dengan cepat menyapu dirinya, menyebabkan rasa sakit perlahan menghilang. Pada saat ini, energi spiritual surgawi yang telah menyelesaikan 3 siklus tidak lagi berwarna putih, sekarang mengeluarkan cahaya keemasan. Itu benar-benar terpisah dari energi spiritual surgawi lainnya, seolah-olah ada hierarki ketat yang ditegakkan. Ketika energi spiritual surgawi putih normal di dalam tubuh Wang Lin bertemu dengan energi spiritual surgawi emas, itu akan bergerak ke samping seolah-olah takut akan hal itu. Pada akhirnya,
Wang Lin mengumpulkan energi spiritual surgawi emas di tangan kirinya dan membiarkan energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak seperti biasa. Namun, tidak ada energi spiritual surgawi yang mengalir ke tangan kirinya, seolah-olah itu adalah area terlarang. Energi spiritual surgawi yang diciptakan dari taktik pemurnian surgawi 9 siklus ini menarik. Sekarang aku hanya tidak tahu seperti apa kekuatannya, matanya berbinar, tapi dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar. Saat cahaya perak muncul, dia mengambil 7 langkah. Cahaya perak menghilang dan Wang Lin menghilang bersamanya. Ada kilatan cahaya perak di luar divisi ungu, dan Wang Lin berjalan keluar dengan berantakan. Lagi pula, ini baru kedua kalinya dia menggunakan teknik ini, jadi dia tidak terbiasa dengan kecepatan teleportasi seperti ini. Setelah muncul kembali, Wang Lin terbang menuju paviliun hutan ungu. Saat ini malam hampir berakhir. Cakrawala mulai bersinar. Putih dan hari baru akan segera dimulai. Ini adalah hari di mana Olsir akan mengajarkan Dao, dan itu juga merupakan hari yang paling dinantikan dari semua tamu yang datang ke perayaan ulang tahun Olsir. Bab 494. Penatua Sun. Olsir hanya mengajarkan Dao sekali setiap 10.000 tahun, dan jumlah waktu pelajaran ini berlangsung bervariasi setiap waktu. Ini adalah kesempatan besar bagi siapa saja yang datang mencari Dao. Ini adalah peristiwa unik di planet Tian Yun yang dimulai setelah Olsir muncul. Di antara semua orang yang datang dari jauh dan luas, ada beberapa pembudidaya yang sangat kuat. Namun, bahkan mereka akan dengan hati-hati mendengarkan Yang Maha Melihat dan memasukkannya ke dalam hati. Pada pagi hari ini, para murid dari 7 divisi dari Sekte Nasib Surgawi berjalan keluar dimulai dengan divisi merah. Divisi merah memiliki total 7 murid, dan tidak satupun dari mereka yang hilang. Mereka semua mengenakan jubah merah dengan sulaman naga emas di lengan baju dan ikat pinggang hijau hangat di pinggang mereka. 7 dari mereka terbang keluar dari divisi merah dalam 7 sinar merah. Di langit di atas divisi merah, mereka dengan hormat membungkuk ke arah sekte utama. Setelah divisi merah pindah, divisi oranye mengikuti setelahnya. Divisi oranye juga memiliki 7 orang yang mengenakan pakaian oranye, dan mereka dengan hormat membungkuk di belakang divisi merah. Undefined setelah mereka masing-masing adalah divisi kuning, hijau, cian, dan biru, dan setelah ke-6 divisi ini muncul, giliran divisi ungu. Lagi pula, divisi ungu adalah divisi terlemah di Sekte Nasib Surgawi. Hanya 3 sinar cahaya yang terbang keluar dari divisi ungu dan berhenti di langit. Tatapan 6 divisi lainnya beralih ke arah mereka. Ada sikap dingin, ejekan, penghinaan, dan semacamnya di mata mereka. Tatapan ini mendarat pada mereka bertiga seperti pedang tajam. Ekspresi Bai Wei normal, dia jelas sudah terbiasa dengan ini. Adapun kakak keempat, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggigit bibir bawahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin berdiri di sana dengan wajah tenang dan dengan dingin menatap setiap murid dari 6 divisi lainnya. Semakin banyak dia melihat, semakin dia terkejut, dan pupilnya menyusut dengan jumlah yang tidak terlalu mencolok. Dari murid-murid dari 6 divisi lainnya, dia hanya mengenal 3 orang. Salah satunya adalah Sima Rufeng, yang menduduki peringkat 3 di divisi biru.
Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa dan hanya selangkah lagi dari tahap ascendan. Yang lainnya adalah pria bernama Wang dari divisi hijau. Ketika dia melihat Wang Lin menoleh, dia menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Wang Lin, dia setengah langkah ke tahap ascendan. Selain mereka berdua, ada orang lain. Orang ini terlihat sangat akrab dengan Wang Lin. Itu adalah pria parubaya yang melawan Cihu dan menggunakan kristal niat membunuh. Saat itu, kultivasi orang ini belum mencapai tahap transformasi jiwa, tetapi sekarang dia berada di tahap akhir transformasi jiwa. Orang ini berdiri di posisi keempat di divisi oranye, dan dia juga melihat ke arah Wang Lin. Pada saat tatapan mereka bertemu, orang ini mengungkapkan ekspresi bingung seolah-olah dia mengenali Wang Lin, lalu dia mengungkapkan senyum aneh. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Saat itu dia tidak tahu banyak tentang sekte nasib surgawi, tetapi sekarang dia yakin bahwa di alam surgawi, orang itu menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bahkan sekarang Wang Lin masih berpikir bahwa dia menyembunyikan tingkat kultivasinya, tetapi perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar, jadi Wang Lin tidak dapat melihat menembus orang ini. Dia melihat semua murid dari 6 divisi lainnya satu persatu. Dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi lebih dari setengahnya. Meskipun dia dapat menemukan beberapa petunjuk, tebakannya hanya didasarkan pada jejak yang tertinggal setelah mereka menyembunyikan tingkat kultivasinya. Sekte takdir surgawi benar-benar kuat, salah satu dari divisi ini, selain divisi unguku, dapat dengan mudah menyapu planet Susaku. Bahkan jika Zuxi memiliki segel judul, dia tidak akan cocok. Ekspresi Wang Lin normal, tapi hatinya suram. Setelah murid inti dari 7 divisi tiba, murid normal terbang. Tidak semua murid ini memiliki hak untuk mencari Dao, hanya mereka yang memiliki bakat atau tingkat kultivasi tinggi yang diizinkan untuk mendengarkan ajaran Dao dari dekat. Satu persatu, murid normal dari 7 divisi muncul dan berdiri di belakang murid inti. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka membentuk kipas besar di belakang murid inti. Akibatnya, perbedaan kekuatan antar divisi menjadi jelas. Divisi merah adalah yang terkuat, itu memiliki murid terbanyak di belakang mereka, dan ada banyak pembudidaya yang kuat di antara mereka. Sedangkan untuk divisi ungu, para murid di belakang Wang Lin jelas berada beberapa langkah di bawah. Apakah Seven Brother melihat divisi ungu kita telah menurun? Sementara Wang Lin sedang merenung, suara kakak keempat, yang dipenuhi dengan kemurungan, memasuki telinganya. Dia merenung sedikit sebelum mengangguk dan mengirimkan transmisi suara kembali. Divisi ungu terlalu jauh di belakang 6 divisi lainnya. Saudari keempat menghela nafas dan bertanya, apakah kamu tahu kenapa? Tolong beritahu aku. Sikap Wang Lin tenang. Masalah utamanya adalah divisi ungu memiliki terlalu banyak pertikaian, dan posisi murid sejati terlalu sering berubah. Tidak seperti 6 divisi lainnya, di mana ada murid sejati yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Akibatnya, divisi ungu berangsur-angsur menurun dan tidak lagi memiliki kekuatan seperti saat adik laki-laki Sun Yun ada. Kakak keempat mendesah pahit dan tidak lagi berbicara. Setelah semua murid normal dari 7 divisi muncul, bahkan lebih jauh dari pusat adalah orang-orang yang datang ke perayaan itu. Di antara mereka yang datang mencari Dao, tingkat kultivasi dan posisi-posisi mereka tidak penting. Selama mereka datang ke perayaan, mereka diizinkan datang ke sini untuk mencari Dao.
Semakin banyak orang yang datang, sekitar 10.000 kilometer secara bertahap dipenuhi oleh para pembudidaya. Wang Lin melirik dan bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang datang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bisa melihat apa sebenarnya posisi All-Seer di Sekte Takdir Surgawi. Tak lama kemudian, seberkas cahaya berwarna pelangi tiba-tiba terbang dari sekte utama Sekte Nasib Surgawi. Sinar cahaya melengkung melintasi langit ke tempat para murid berada. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah berwarna pelangi perlahan berjalan melewati cahaya ke arah mereka. Pada saat ini, semua murid inti dari 7 divisi membungkuk dan berkata, "Salam, Guru." Wang Lin mengikuti yang lain dan dengan hormat menyapa All-Seer. Di belakangnya semua murid biasa dari 7 divisi. Ada banyak dari mereka, jadi ketika mereka semua mengucapkan salam, itu seperti gemuruh yang mengguncang langit. Salam, leluhur. Setelah mereka adalah para tamu. Di antara mereka, ada yang berteriak keras dan ada yang hanya mengangguk. Meski lelaki tua itu terlihat lambat, hanya butuh 3 napas waktu baginya untuk tiba di langit di atas mereka. Melihat para pembudidaya di sekitarnya, lelaki tua itu tersenyum samar dan dengan tenang berkata, "Saya, yang maha melihat, dapat memahami surga karena saya telah berkultivasi untuk waktu yang lama. Hari ini, saya akan membiarkan Anda sesama kultivator mengalami beberapa pencerahan yang saya miliki." Dao orang tua ini adalah tentang mengikuti nasib langit. Jika ada kekeliruan, saya harap Anda semua akan memaafkan saya. Ketika dia sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan di atasnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Namun, sebelum itu, biarkan teman lama saya dari aliansi kultivasi berbicara terlebih dahulu." Setelah All-Seer mengatakan ini, sekeliling menjadi sangat sunyi, dan semua orang melihat ke arah kehampaan di atas mereka. Terutama para pembudidaya yang kuat itu, mereka semua segera menjadi waspada dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tawa panjang yang sepertinya berasal dari kehampaan menggema dalam keheningan ini. Pada saat yang sama, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar 5.000 kilometer. Setelah sinar cahaya keemasan muncul, mereka semua berkumpul seperti orang gila di satu tempat. Saat cahaya keemasan bergerak, seluruh langit tampak seperti batasan besar. Pembatasan ini juga tidak bergerak, itu dengan cepat menyusut. Pada akhirnya, ketika semua cahaya keemasan berkumpul di tempat yang sama, matahari kehilangan warnanya. Langit dan bumi juga kehilangan warnanya. Satu-satunya hal yang tampaknya tersisa di dunia adalah cahaya keemasan itu. Seseorang perlahan keluar dari cahaya keemasan ini. Orang ini memiliki rambut panjang yang tergerai di udara tanpa angin. Dia memiliki perawakan kekar dan tampak seperti dewa pertempuran. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, wajahnya dipenuhi tekad, dan matanya seperti kilat. Siapapun yang melihatnya akan gemetar, karena hanya dia yang berdiri di sana sepertinya memberikan tekanan yang sangat besar. Ada pembudidaya yang kuat di antara para pembudidaya di sekitarnya, tetapi bahkan ketika orang-orang itu melihat tatapan orang ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Orang ini mengenakan jubah ungu, dan dia memiliki musang bermata 3 di bahunya. Mata musang itu juga seperti kilat, dan memandang segala sesuatu dengan tatapan dingin. Ekspresi All-Seer normal. Setelah melihat pria parubaya ini, dia samar-samar tersenyum dan berkata, "Jadi itu adalah Sun yang lebih tua."
Olsir menyapa Penatua Sun. Aku tidak percaya Tetua Sun mengirim avatar untuk perayaan ulang tahun kecil orang tua ini. Saya sangat tersanjung. Pidato Olsir penuh hormat, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Jelas bahwa dia hanya bersikap sopan. Pria parubaya itu sepertinya tidak keberatan. Setelah berjalan keluar dari cahaya keemasan, dia melambaikan tangannya ke belakang. Cahaya keemasan di belakangnya berangsur-angsur meredup, memperlihatkan dirinya sebagai pedang terbang emas, yang kemudian dia ambil. Old Monster Olsir, bagaimana mungkin aku tidak datang ke perayaan ulang tahun 10.000 tahunmu? Pria parubaya itu tertawa ketika dia melemparkan pedang terbang di tangannya ke arah Olsir. Aku datang terburu-buru, jadi aku tidak bisa menyiapkan hadiah yang bagus. Pedang terbang ini adalah harta surgawi kualitas menengah ke atas, dan karena disempurnakan selama 10.000 tahun, ia memiliki kekuatan. Aku tahu kamu suka warna pelangi, dan pedang emas ini berwarna kuning tanah, jadi itu harus sesuai dengan keinginanmu. Olsir samar-samar tersenyum. Setelah menerima pedang terbang, dia melemparkannya ke arah orang pertama di divisi kuning dan berkata, Kun Pengzi, aku menghadiahkan pedang ini untukmu. Tubuh Kun Pengzi divisi kuning bergetar saat dia dengan cepat menerima pedang itu. Hatinya dipenuhi kegembiraan saat dia menjawab, terima kasih, Guru. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sikapmu masih belum berubah. Olsir samar-samar tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat sekeliling pada para pembudidaya di sekitarnya dan perlahan berkata, Dao yang akan diajarkan oleh orang tua ini adalah Dao takdir surga. Jika ada yang tidak setuju, mereka dapat menyatakannya kapan saja sehingga kita dapat memperdebatkan hasil dari Dao kita. Dengan itu, Olsir melambaikan lengan bajunya dan duduk. Saat dia duduk, awan muncul di bawahnya. Pria parubaya yang berasal dari aliansi kultivasi juga duduk di sebelahnya. Dia memperhatikan Olsir dengan cermat dan bersiap untuk mencari Dao. Adapun musang bermata tiga, itu terbang dari bahunya. Itu bergerak lebih cepat dari kilat dan menghilang tanpa jejak. Murid Wang Lin menyusut. Kecepatan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan pedang setengah bulanda. Dengan kekuatan penuh. Saat dia merenung, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang berat di pundaknya. Sabel bermata tiga telah mendarat di bahunya tanpa dia sadari. Wang Lin menoleh untuk melihat musang itu, dan musang kecil itu juga memandang ke arah Wang Lin. Bab 495 dia. Musang bermata tiga itu benar-benar ungu kecuali tiga matanya, yang memancarkan cahaya hantu. Itu terletak di bahu Wang Lin dan mempelajari Wang Lin. Matanya menatap Wang Lin dan sama sekali tidak bergerak. Wang Lin balas menatap musang itu. Dia merasakan keakraban ketika dia melihatnya. Tampaknya ada cahaya bintang yang berasal dari mata ketiga musang. Siapapun yang melihatnya akan tersesat dalam tatapannya. Musang bertanda bintang. Itu adalah bayi sabel bertanda bintang. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia mengenali musang itu. Ada ingatan yang berhubungan dengan musang ini dalam ingatan yang dia warisi dari Dewa kuno Tusi. Sabel ini adalah makhluk hidup misterius yang hidup di luar angkasa. Setelah mencapai usia dewasa, ia dapat berubah menjadi apa saja. Tidak mengherankan jika ia berubah menjadi bentuk manusia, dan merupakan bahan terbaik untuk membuat boneka. Undefined selama masa kecilnya, ia tidak memiliki banyak serangan yang kuat,
tetapi kecepatannya tidak terbayangkan. Selain itu, musang jenis ini suka melahap logam dan menggunakannya untuk tumbuh perlahan. Ada banyak kenangan tentang Star Market Sable dalam ingatan dewa kuno Tusi. Mengukir formasi teleportasi pada inti musang anak memungkinkan inti menjadi harta magis yang dapat mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu, meskipun musang jenis ini tidak punah, tidak banyak yang tersisa. Selama zaman para dewa kuno, Star Market Sable adalah jenis hewan peliharaan terbaik. Para dewa kuno sangat menyukai kecepatannya. Pada saat yang sama, Star Market Sables menyukai aura anak dewa kuno. Sebagian besar waktu, mereka tidak perlu menangkapnya, karena seseorang akan datang kepada mereka. Sabel bertanda bintang sangat diuntungkan karena bersama seorang anak dewa kuno. Saat anak dewa kuno tumbuh, Star Market Sable menyerap sejumlah besar energi spiritual, mempercepat pertumbuhannya beberapa kali lipat. Mata ketiga musang kecil ini dipenuhi dengan cahaya bintang dan belum mencapai kondisi kembali ke asalnya, jadi usianya kurang dari 10.000 tahun. Sambil melihat musang, Wang Lin punya ide. Dia menyentuh tas pegangannya, mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi, dan meletakkannya di sebelah mulut musang. Sabel ungu bahkan tidak melihat batu roh, itu hanya menatap Wang Lin dengan mata bingung. Kemudian tubuhnya berkedip dan menghilang dari bahu Wang Lin. Wang Lin menggosok dagunya. Jelas bahwa batu roh itu tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Ketika musang itu menatapnya, mungkinkah ia memperhatikan aroma dewa kuno padanya? Meskipun tubuh Wang Lin memiliki aura dewa kuno, namun sangat lemah. Sedikit aura ini hanya tertinggal sejak dia menyatu dengan tubuh aslinya. Setelah beberapa saat, itu akan hilang. Sabel ungu datang karena auranya, tapi sangat kecewa karena auranya terlalu lemah. Meski tidak tahu aura apa itu, saat merasakan aura itu, rasanya sangat nyaman. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemuinya sejak lahir. Setelah menyingkirkan batu roh, Wang Lin mengeluarkan sesuatu yang lain. Kali ini, giok langit muncul di tangannya. Saat dia mengeluarkan giok langit, ada kilatan cahaya ungu. Ketika Wang Lin melihat ke tangan kirinya, giok surgawi telah menghilang. Mata Wang Lin menunjukkan senyuman dan kemudian dia mengeluarkan batu giok langit lainnya. Kali ini dia memusatkan seluruh perhatiannya pada batu giok. Dengan kilatan cahaya ungu lainnya, musang kecil itu bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ia bahkan tidak berhenti sejenak saat ia meraih batu giok langit dengan mulutnya dan terbang menjauh. Ketika musang ungu muncul kembali, itu sudah berada di bahu Penatua Sun, memakan giok surgawi. Kadang-kadang akan melihat ke arah Wang Lin dan memberikan perhatian khusus pada tasnya. Ketika Penatua Sun menyadari hal ini, dia samar-samar tersenyum pada Wang Lin dan mengangguk sebagai tanda terima. Yang Maha Melihat duduk dalam posisi lotus di atas awan dan mulai mengajar Dao. Seni surgawi adalah tentang melihat 99 siklus sebagai satu asal. Meskipun saya tidak bisa mengatakan saya telah melihat setiap mantra sepanjang hidup kultivasi saya memiliki sedikit pemahaman tentang esensi di balik mantra itu. Kembangkan Dao, kembangkan Dao. Apa maksud dari kata memupuk? Apa gunanya kata Dao? Kondensasi Qi, pembentukan yayasan, formasi inti, jiwa baru lahir, formasi jiwa, transformasi jiwa, dan ascendan dianggap sebagai langkah pertama kultivasi.
Orang tua ini percaya bahwa semua tahapan ini termasuk dalam kata berkultivasi, dalam berkultivasi Dao. Ketika Wang Lin mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi serius dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Olsir. Sejak dia mulai berkultivasi, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri, dan dia mengendalikan bermacam-macam mantra secara acak. Satu hal yang paling dia butuhkan adalah pemahaman yang lebih tinggi. Alam inkorporeal dan jasmani setelah tahap ascendan, serta 3 tahap nirvana, adalah tempat beberapa rekan pembudidaya di sini terjebak. Ini adalah langkah kedua kultivasi. Orang tua ini percaya bahwa langkah kedua ini adalah jembatan antara kata, mengolah, dan Dao. Saat benar-benar memindahkan jiwa dari kata, berkultivasi, ke kata, Dao, kuncinya di sini adalah langkah kedua ini. Sayangnya, bahkan aku belum bisa sepenuhnya memahaminya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang tanpa henti mengganggu saya saat saya mencoba memahaminya. Suara Olsir perlahan menyebar ke seluruh area saat dia berbicara tentang bagaimana dia mengembangkan Dao. Lingkungan menjadi sunyi, bahkan Elder Sun dari Cultivation Alliance diam dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Di antara para kultivator di sekitarnya, satu orang bertanya, "Senior Olsir, apa langkah ketiga dalam mengolah Dao?" Orang ini mengenakan jubah hitam dan tidak ada seorang pun dalam jarak 100 kaki darinya. Ada juga aura ganas yang mengelilinginya. Ada bekas luka ganas di wajahnya yang keluar dari antara alisnya dan mencapai lehernya. Olsir memandang orang itu dan berkata, langkah ketiga adalah alam sebenarnya dari kata Dao. Berkultivasi selama bertahun-tahun hanya untuk Dao. Begitu seseorang mencapai Dao, maka kultivasi mereka akan mencapai tahap yang tak terbayangkan. Namun, untuk bagaimana berkultivasi ke tahap itu, lelaki tua ini tidak tahu. Dao lelaki tua ini adalah takdir surga. Jika takdir langit menginginkannya, maka semuanya akan berhasil. Jika takdir belum tiba, maka semua akan menjadi debu dan akan tersingkir. Lingkungan menjadi sunyi kembali. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia dengan hati-hati memahami kata-kata Olsir. Mengkultivasi Dao memiliki 3 langkah. Saya bahkan belum menyelesaikan langkah pertama, dan langkah selanjutnya akan semakin sulit. Orang mengatakan bahwa kultivasi adalah hal yang menantang surga, dan mereka tidak salah. Wang Lin merenung. Jika bahkan Olsir tidak tahu jalan ke langkah ketiga, maka apakah langkah ketiga ini ada? Tatapan Olsir menyapu melewati Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin mengangkat kepalanya, dan tatapannya bertemu dengan Olsir. Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Wang Lin, dia dengan lembut tersenyum pada Wang Lin dan bertanya, "Wang Lin, apakah Anda memiliki pertanyaan?" Setelah Olsir mengatakan ini, semua pembudidaya di sekitarnya mengunci pandangan mereka pada Wang Lin, terutama para murid dari 6 divisi lainnya. Harus dikatakan bahwa dalam situasi ini, bagi seorang master untuk mengajukan pertanyaan secara pribadi adalah suatu kehormatan besar. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata kepada Olsir, "Guru, murid memang memiliki sesuatu yang dia tidak mengerti." Olsir menggosok janggut putihnya sambil mengangguk dan tersenyum. "Biarkan aku mendengarnya." Murid memiliki pertanyaan tentang ungkapan berkultivasi Dao. Kami para kultivator sering mengatakan kultivasi celestial, kultivasi kebenaran, dan kultivasi Dao. Guru hanya menjelaskan kultivasi Dao,
Tapi bagaimana dengan kultivasi celestial? Menumbuhkan kebenaran. Mungkinkah kedua ucapan itu muncul begitu saja? Olsir samar-samar tersenyum dan mengungkapkan ekspresi kekaguman. Bahkan Penatua Sun dari aliansi kultivasi tersenyum dan menatap Wang Lin dengan penuh arti. Surga hilang. Kultivasi surgawi berasal dari zaman kuno. Alam surgawi adalah tanah suci para pembudidaya saat itu. Beginilah kultivasi celestial terjadi. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah sumber dari segalanya. Setelah alam surgawi dihancurkan, para pembudidaya adalah pohon tanpa akar, tunawisma dan terpaksa hanyut. Pada saat itu, kultivasi surgawi kehilangan maknanya dan pada saat yang sama, kebenaran menjadi inti dari kultivasi. Dikatakan bahwa memupuk kebenaran juga memupuk diri sendiri. Dan sekarang, baik benda langit maupun kebenaran adalah hal-hal di masa lalu. Apa yang kita kejar sekarang adalah Dao. Tapi Dao ini bukanlah Dao surga. Suara Olsir rendah, dan ketika dia sampai di sini dia tiba-tiba berhenti. Para pembudidaya di sekitarnya tiba-tiba kehilangan kendali dan mulai berdebat. Fakta bahwa orang yang berkultivasi Dao sebenarnya tidak berkultivasi Dao langit menyebabkan kegemparan besar. Hal ini tampaknya bertentangan dengan apa yang Olsir katakan sebelumnya. Pada saat ini, banyak pertanyaan muncul di antara para pembudidaya. Namun, pada saat ini, semua pembudidaya yang kuat memiliki ekspresi tenang dan mengungkapkan ekspresi penyesalan. Mereka semua memahami kata-kata yang Maha Melihat, tetapi beberapa hal tidak boleh diucapkan dengan lantang, karena itu akan menimbulkan masalah. Penatua Sun dari aliansi penggarap mengerutkan kening. Dia terbatuk dan memandang Olsir. Olsir tersenyum tipis dan melanjutkan, Dao dari, menumbuhkan Dao, adalah Dao untuk mencari jalan ke langkah ketiga. Karena tidak ada yang tahu jalannya, kita harus mengembangkan jalan kita sendiri untuk mencapainya. Wang Lin, apakah itu menjawab pertanyaanmu? Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, murid bertanya-tanya apakah langkah ketiga benar-benar ada. Sang Maha Melihat menghela napas. Wajahnya mengungkapkan jejak ingatan yang langka saat dia berkata, 30.000 tahun yang lalu, aku seperti kamu. Saya bertanya-tanya apakah langkah ketiga benar-benar ada sampai saya bertemu dengannya. Penatua Sun jelas tahu siapa dia, dan setelah mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi jelek. Dia mengungkapkan ekspresi kenang-kenangan, tetapi ada juga jejak ketakutan di matanya. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua pembudidaya terdiam. Hanya para pembudidaya yang kuat itu yang mengungkapkan cahaya misterius di mata mereka. Senior Olsir, siapa dia? Teman lama Olsir, bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas? Olsir, apa yang terjadi? Semakin banyak pertanyaan tentang dia yang keluar dari mulut Olsir. Ekspresi Penatua Sun jelek seperti yang dikatakan, dengan nada berat, cukup. Olsir, jangan membicarakan masalah ini lagi. Olsir melihat Elder Sun dan tersenyum. Sebenarnya, saya sangat beruntung selama masa paling membingungkan dalam hidup saya, dia muncul. Orang itu pasti telah mencapai langkah ketiga. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang.
Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.